Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa bro and sis, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support kami untuk memberikan inspirasi untuk bro and sis. Ingat, subscribe itu gratis. Setuju? Klik subscribe sekarang juga. Selamat menonton. Seorang perempuan, boleh kenalan nggak? Asia luar biasa. Kalian luar biasa. Wah, ini kopi asli dari kopi Robusta, Mas. Mantap. Nah, ini kopi bikinan Mbak Airi, kita coba dikit lah. Mas panas, bismillah dulu dong. Bismillah. Enak loh. Mantap. This is the only in the world. Kita mau nanya-nanya ya. Boleh. Jadi Bro and Sis melanjutkan tadi perbincangan kita di kolam renang. Nah, sekarang pindah ke dapur. Ini inovasi yang baru dari rumah Inspirasi TV. Jadi emang ini rumah sebagai inspirasi Bro and Sis pastinya. Nah, Mbak, ini ada pertanyaan, tolong dijawab. Kalau nggak dijawab bayar. Siap? Siap. Ini bukan kuis ya? Iya, nggak apa-apa. Sok atuh banget. Ini pertanyaan tentang kehidupan. Seberapa perlunya sih perempuan berpolitik? Perlu banget. Ayo, silakan. Perlu sekali karena kan semua ranah kehidupan itu kan tidak 100% dikuasai oleh seorang laki-laki. Dan sesuai dengan kebijakan affirmation action bahwa keterwakilan 30% perempuan itu kan sangat dibutuhkan, Mas. Karena di DPR RI ini atau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, kita butuh para perempuan-perempuan yang menyuarakan suara perempuan. Contohnya seperti ini, Mas, dalam Undang-Undang Disabilitas tentang keterbatasan perempuan, apakah kaum laki-laki merasakannya? Tidak kan? Terus dalam kondisi menstruasi, dalam kondisi hamil, apakah kaum laki-laki merasakannya? Disinilah kita butuhkan kaum perempuan. Siap. Dan untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi perempuan supaya masuk dalam forum legacy di DPR seperti itu. Dan saya rasa perempuan memang membutuhkan berpolitik gitu. Sebenarnya kan kita terlalu naif ya, Mas ya. Kita terlalu anti gitu dengan kata-kata politik gitu. Seakan-akan politik itu adalah mainstream. Padahal secara tidak langsung kita sudah berpolitik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai ibu rumah tangga untuk mendilkan, untuk mengajak keluarganya supaya setuju dengan apa yang diucapkan oleh ibunya, pasti si perempuan ini berpolitik. Karena kan politik itu sederhananya bagaimana keinginan kita, bagaimana kepentingan kita bisa diterima oleh orang banyak gitu. Jadi tanpa kita sadari, kayak seperti Mas juga ini datang ke kediaman kami terus berpersuasif, dan saya akhirnya mau diinterview, kan itu juga Mas sudah berpolitik gitu. Karena kepentingan Mas sudah dicokolkan ke saya dan saya terima gitu. Untung nggak saya politik. udah dipolitisasi nih sama Masnya nih. Untung nggak politik hati, Mas. Kalau politik hati bahaya. Yang kedua, berapa ongkos kampanye politik untuk calon anggota DPR RI? Jawab. Aduh, ini private banget. Coba tim keuangan saya dipanggil. Sombong amat. Sebenarnya karena saya memang beginner dan memang saya tidak ada investor dari yang mana-mana pun, dan modal sendiri kan? Yes, modal sendiri. Saya budgetin. Budgetnya tit gitu. Sensor. Kalau lo mau tahu Bro and Sis, boleh diskusi ke Rumah Perjuangan Terehan yang ada di Tasikmalaya. Nah itu aja sih maksudnya. Sejauh ini upaya pemberdayaan kaum perempuan melalui pendidikan formal maupun informal sudah menunjukkan adanya hasil yang signifikan belum? Alhamdulillah, Mas. Saya dari sejak menyelesaikan pendidikan saya di saya kan kebetulan pesantren ya, alumni pesantren PSU. Sama dong, pesantren juga. Masya Allah, akuan. Jadi kan saya dari sejak aliyah memang sudah melakukan proses pendidikan dan pengajaran terhadap generasi muda bangsa kita. Karena kita memiliki tugas ketika kita setelah selesai dari pesantren mengemban ilmu, kita diminta untuk mengabdikannya ke masyarakat gitu. Disitulah saya mulai berproses mendidik masyarakat, mendidik generasi muda kita. Dilanjut saya S1, S2, bahkan S3 sampai sekarang. Alhamdulillah beberapa kali sering diundang sebagai motivator atau achievement motivation untuk bagaimana how to achieve our young generation, our teenagers, our teenage days to become the powerful. Lo tahu nggak artinya? Apaan tuh? Mau tahu artinya nanti ada di bawah. Oh boleh. Oke, selanjutnya apakah
perempuan adalah jenis manusia yang memerlukan nasihat dari laki-laki. Wow, iyalah. Perempuan itu tidak akan sempurna tanpa laki-laki. Karena perempuan pada dasarnya dia adalah tulang rusuk. Dia kalau dikeraskan dia akan patah. Jadi harusnya dilembutkan. Kalau dibiarkan begitu aja, dia akan bengkok dengan sendirinya. Jadi dengan Oleh kasih sebab sayang itu, ya. ya dia sangat butuh. Mau Nasihat. sekuat apapun perempuan, sepowerful apapun, setinggi apapun derajat perempuan, basically, honestly, kita butuh laki-laki. Dan saya adalah komunitas pencinta laki-laki 100%. Cia. Siap. Asia. Pertanyaan selanjutnya, siap. Apakah sulit bagi perempuan untuk mengisi ruang publik, apalagi berpartisipasi dalam ranah politik? Sebenarnya tidak sulit, Mas. Ini adalah masalah kualitas. Ketika si perempuan memiliki kualitas dan kapabilitas untuk mengisi ranah publik tersebut, kenapa tidak? Siap. Sekarang kita mau mengedepankan kaum perempuannya, sementara si kaum perempuan tersebut tidak memiliki apa yang hendak dia kontribusikan untuk masyarakat. Contohnya, dia ingin menjadi seorang pendidik, tapi secara background kaderisasinya, background pekaderannya, background pendidikannya dia sangat lemah. Yep. Apa yang akan dijual? Dia ingin menjadi seorang politisi, tapi untuk melakukan proses konsolidasi massa, agitasi massa, proses pendidikan dan organisasi masyarakat dia tidak lakukan gitu. Jadi menurut saya seorang perempuan ketika dia ingin aktif di ranah publik, ya dia harus mengemban dirinya sendiri untuk menjadi seseorang yang layak untuk dijual. Ibaratnya kopi ini, Mas, kopi robusta ini tidak akan punya nilai yang tinggi ketika kita tidak jual dan kita tidak packaging dengan sebagus-bagus mungkin. Banyak kopi robusta yang lain, banyak perempuan-perempuan yang lain, tapi kita packaging, kita perbagus mungkin kelebihannya, kita tambah sedikit aroma wine, aroma jagungnya atau apa yang lainnya, atau aroma cengkehnya, kan dia menjadi punya nilai yang lebih gitu. Apalagi dia yang tidak punya sama sekali ciri khas tersendiri gitu. Jadi menurut saya ketika seorang perempuan ingin aktif di ranah publik, why not gitu. Terus sekarang kita memiliki emansipasi yang tidak ada perbedaan hak dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan dalam ranah publik ya, kecuali kalau dalam rumah tangga perempuan harus di belakang gitu. Gitu. Jadi bro and sis, yang penting packagingnya katanya. Packaging itu harus bagus. Kualitas, ya betul. Kualitas. Kalau kata kata Atta Halilintar, siap. Siapakah tokoh politik perempuan idola Anda? Perempuan ya? Siapa? Inul Daratista, Meriam Bellina. Itu bukan politik ya? Saya mengagumi istri Rasulullah Siti Hadijah. Oh gitu. Menurut saya dia adalah seorang Tokoh politik? Ya, menurut saya. Karena dia Saya pernah baca sih. Iya. Di Walaupun kalau nggak salah, orang di berbicara sebuah koran detik.com kalau nggak salah. orang berbicara bahwa dia adalah seorang istri yang soleha, seorang pebisnis, tapi menurut saya dia adalah panutan figur politik saya karena dia bisa menjalankan kehidupan ekonominya, dia juga bisa membantu Rasulullah dalam berpolitik. Otomatis dia memiliki ilmu politik dan ekonomi yang bisa bersandingan sehingga Rasulullah sampai menyiarkan agama Islam, sampai Rasulullah juga bermuamalah dengan sukses. Saya rasa kunci di belakangnya adalah seorang istrinya, yaitu Siti Hadijah. Mantul. Terus kalau itu tadi perempuan, kalau laki-laki siapa? Gua, Bang. Sandiaga Uno gitu kan? Atau siapa gitu? Sule kali? Dok, kan tadi tokoh perempuan, sekarang tokoh laki-laki siapa? Boleh nggak usah disebutkan nama? Nanti dia jadi famous di sini. Soalnya dia lah tokoh sederhana, tapi saya sangat kagum. Ya boleh dong, di-sharekan supaya Bro and Sis Kalau gitu pemain gini, Inspirasi TV tahu gitu. Saya suka dengan Pak Prabowo. Wih, Beliau begitu humble. Selain itu juga beliau karismatik dan selalu ikhlas dan tulus gitu loh, Mas. iya benar. Serius loh. Gimana ya? Kalau saya di posisi beliau, saya belum tentu nih bisa seperti dia. Kuat ya? Kuat sekali. Negarawan banget ya? Negarawan, nasionalismenya tinggi. Orang menganggap bahwa dia adalah seorang yang diktator, tapi menurut saya dia adalah seorang yang penyayang bahkan. Oke, bagaimana mengubah pola pikir kita tentang perempuan yang selama ini dianggap sebagai makhluk lemah fisik dan akalnya. Nah, gimana cara mengubah pola pikir tersebut? Sebenarnya ini adalah dampak negatif dari faham
feminis liberal, yang mana mereka beranggapan bahwa perempuan adalah glass of ceiling, perempuan itu adalah yang lemah gitu. Nah sekarang kita harus Kuat. kita harus mengikis kultur-kultur seperti itu. Ini adalah kultur budaya feodal yang mana sekarang perempuan mereka bisa bersaing dengan kaum laki-laki. Salah satu caranya yaitu dia. Kita harus mengkader diri kita untuk bisa lebih. Jadi kalau mengubah pola pikirnya gimana caranya? Ya untuk merubah pola pikirnya itu tadi kita harus melakukan pendidikan massal kepada masyarakat, menunjukkan bahwa kita sudah tidak saatnya lagi ya Mas kita berkoar-koar. Saya berbisa, saya begini, tapi kita tidak melakukan apapun gitu. Jangan Wonder Woman. Jadi masyarakat juga akan jenuh ketika melihat saya politisi, saya peduli sama perempuan, tapi ketika ada kasus perempuan Diam-diam baik. she don't do anything. Siap. Jadi kalau misalnya mau merubahnya, ya kita harus menunjukkan dulu ke masyarakat sehingga pola pikir masyarakat yang mindsetnya adalah perempuan itu hanya bisa bikin kopi, hanya nyuci gitu kan. Tapi kita rubah bahwa perempuan juga bisa berkarir dalam dunia politik yang berdampak positif gitu. Merdeka. Oke, selanjutnya apakah passion Teteh dalam dunia politik? Passionnya apa nih? Pengen cari jodoh atau pengen cari terkenal atau mau cari kaya? Nah, saya nggak tahu. Passionnya apa? Ayo. Kalau untuk mencari kaya sepertinya bukan salah satu indikator utama ya Mas ya. Karena saya rasa melalui kursi Dewan Perwakilan Rakyat ini kita bisa membawa aspirasi masyarakat dan merealisasikannya di lapangan gitu. Karena kita lihat sampai saat ini khususnya di dapil saya angka kemiskinan, para perempuan-perempuan yang terlantarkan, para janda-janda yang terabaikan sama sekali oleh pemerintah, dan mereka yang punya kualitas, kapabilitas tapi sama sekali tidak tersentuh gitu. Di situ keinginan saya ingin menduduk di DPR RI ini. Dengan saya duduk di sini saya bisa menjadi jembatan untuk mereka, untuk membantu mereka, untuk mendorong mereka untuk bisa lebih sukses lagi. Oke, Bro and Sis, ini segmen terakhir pertanyaan dari kita. Itu kesimpulan dari diskusi kita ini. Apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam dunia politik? Monggo. Tentang kesempatan yang sama, sebenarnya sekarang kesempatan terbuka lebar ya, tidak ada batas-batasan. Salah satu undang-undang yang mendukung yaitu tadi tentang Affirmation Action, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut yang 30% keterwakilan perempuan. Tidak ada batasan untuk perempuan ketika dia ingin berkarir dalam dunia politik. Kembali lagi Mas, apakah dia memiliki kapabilitas yang pas untuk terjun dalam dunia politik itu sendiri gitu. Apakah dia memiliki kontribusi yang positif untuk masyarakat? Karena masyarakat zaman sekarang kan sangat cerdas Mas. Dia bukanlah voters sehari ini, bukanlah voters yang mereka dikasih uang mereka nyoblos, tidak. Tapi terlihat dari bagaimana si calon anggota legislatif ini menjual dirinya, mempromosikan dirinya dan berbuat yang lebih terhadap masyarakat gitu. Jadi selama itu mereka lakukan, selama mereka mengkader dirinya untuk lebih baik dan melakukan suatu hal yang positif dan berkontribusi yang positif untuk masyarakat Indonesia khususnya, why not dia punya kesempatan yang sama dalam dunia politik kalau menurut saya gitu. Oke, jadi Bro and Sis, kita sudah mendengarkan banyak cerita dan inspirasi dari Teteh Airi. Jadi mudah-mudahan Ariroh artinya apa Mbak? Ariroh Rezeki Matanari itu nama yang berbahasa filosofis, yang mana nama itu adalah berasal dari bahasa Pak-Pak, yang mana artinya itu adalah hari kedatangan untuk matahari. Oh, gitu. Hari kedatangan untuk matahari. Hari kedatangan rezeki untuk keluarga Matanari gitu. Karena Matanari sendiri itu adalah simbol dari matahari. Oke. Jadi Bro and Sis, sekian dulu dari Rumah Inspirasi TV. Mudah-mudahan kita bisa menjadi inspirasi buat Bro and Sis dan bisa menjadi sebuah inovasi lagi atau ide-ide baru buat kalian yang mau berubah dalam kehidupan kalian. Terima kasih. Satu lagi. Oke. Satu lagi. Ini untuk seluruh para perempuan yang ada di Indonesia. Serendah apapun kalian dan sejelek apapun atau sekerdil apapun masyarakat dalam
memframing kalian seperti apa. Teruslah berjuang karena kesuksesan kalian ada di tangan kalian. Kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan melalui kekuatan tangan kalian sendiri dan keinginan kalian sendiri. Karena ada peribahasa Arab yang mengatakan, Mas, manjada wajada saha anu keuyam tangtu parang. Where there is a will, there is a way. Indonesianya? While I breathe, I hope. Je suis que je fonce. Kalau dalam bahasa Perancisnya begitu. Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya, ketika ada kemauan, pasti ada jalan. Saya adalah seorang anak guru SD yang akhirnya bisa merambah dalam dunia politik, merambah juga dalam dunia bisnis, dan dalam bidang ekonomi. Dan untuk kalian, kenapa kalian tidak bisa seperti saya? Oke. Dan untuk teman-teman yang mau melihat aktivitas saya, silahkan di follow Instagramnya di @dr_arira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.